Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat dan bahagia, insya Allah seperti itu. Dan tidak putus-putusnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat tadi, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan dan sepenuh nikmat lainnya. Pertanyaannya, kita 9 orang saja? Siap. Iya, Ibu. 9 Oke, orang, Bu. sip. Kita 9 orang. Eh, Kalau demikian, 9 orang kita sudah bisa memulai materinya dan sebelumnya minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin bagi semua yang merayakan. Alhamdulillah kita masih dapat kesempatan sampai akhir dan insya Allah kita dipertemukan di Ramadan berikutnya. Insya Allah seperti itu. Amin. Cukup lama liburnya ya. Cukup lama liburnya, bahkan sepertinya ini teman-teman sudah lupa ini sedang latsar sekarang. Ini hari pertama kita masuk ya. Kayaknya Ibu Agnes bilang, kayaknya seperti lupa saya ini ya. Kita sedang belajar lama sebenarnya. Dan alhamdulillah ini angkatan 73. 77 ya. Oke, 77. Sekarang kita coba seperti kemarin pertemuan di awal waktu agenda 1, kita akan membahas atau sama-sama mendengarkan dari semua teman-teman kira-kira apa saja yang teman-teman sudah temukan di MOOC tentang materi agenda 3. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya-tanya dulu. Teman-teman di kelas ini pada saat agenda 2 itu bertemu dengan siapa WI-nya? Pak Muiz. Pak Muiz. Oh ya, Pak Muiz. Oke. Apa saja yang teman-teman sudah dapatkan dari agenda 2? Ada yang bisa menyampaikan? Bagaimana penerapan nilai dasar ASN, Ibu? Oke, penerapan nilai-nilai dasar ASN, kemudian apa lagi? Seperti apa? Penerapannya seperti apa? Silakan bercerita banyak soal itu. Curiga lupa ya, karena kita banyak liburnya ya. Silakan. Iya, Ibu. Kemarin kan itu yang agenda 2 dari materinya dari Pak Muiz, membahas tentang nilai dasar tentang aneka, akuntabilitas. Kita disuruh untuk bagaimana menerapkannya dihubungkan dengan nilai-nilai yang ada nanti diaktualisasi, pelanggaran-pelanggaran yang ada di instansi, baik pelanggaran nilai-nilai dasar itu dihubungkan nanti diaktualisasi, seperti itu. Oke, berarti sama semuanya seperti itu yang teman-teman dapatkan maknanya bagaimana? Ada yang lain mungkin, Bu, saya nangkapnya sedikit berbeda atau seperti apa? Atau sama semua? Saya Bu izin, Nur Fadila. Ya, silakan. Tabe, siapa tadi ya? Nur Fadila, Ibu. Oh iya, mari silakan Nur Fadila. Kalau untuk yang saya pahami sendiri dari agenda 2 itu kan kita pelajari tentang nilai-nilai aneka yang tadi disebutkan. Dan kemarin itu kita bukan disuruh sih, lebih untuk memahami supaya bisa menerapkan nilai-nilai aneka tadi, dan nilai-nilai aneka tadi itu bakalan kita kaitkan dengan agenda 3, contohnya salah satunya pelayanan publik. Jadi di pelayanan publik nanti kita akan fokus membahas bagaimana kita sebagai ASN melakukan
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan nilai-nilai aneka tadi, menerapkan nilai-nilai aneka tadi, seperti itu. Oke, kita akan mengaktualisasikan nilai-nilai aneka itu ya. Dan pertanyaannya lagi ke teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui jelas bagaimana cara mengaktualisasikan nilai aneka terhadap kegiatan atau tahapan kegiatan di pelaksanaan kegiatan teman-teman? Ada yang bisa kasih contoh coba? Untuk pelaksanaan kegiatannya Bu, nanti kegiatan kerjaan sehari-hari atau untuk kegiatan aktualisasi nanti? Bebas, boleh aktualisasi lah contohnya. Kalau memang sudah ada, silahkan contohkan yang aktualisasi. Seperti apa contohnya? Kemarin kita kan sudah bahas juga tentang aktualisasi sedikit karena penerapan nilai-nilai aneka. Jadi contohnya misalnya untuk saya sendiri, saya bekerja di posisi Dinas Kesehatan bagian monitoring evaluasi imunisasi. Jadi yang kita bahas kemarin itu tentang keterlambatan pengumpulan laporan. Jadi saat misalnya saya akan melakukan kegiatan aktualisasi terkait keterlambatan, nanti bakalan muncul beberapa kegiatan yang akan saya lakukan untuk penerapan nilai-nilai aneka tadi. Contohnya misalnya melakukan sosialisasi kepada pihak puskesmas. Nah, di situ kita bisa menerapkan salah satu nilai aneka. Contohnya misalnya akuntabilitas. Dari akuntabilitas kan pasti ada bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan yang kita lakukan. Di situ kita buat sebuah laporan hasil dari sosialisasi tadi itu seperti apa. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ya, saya berharap ada yang terlempar ini ya, satu orang ya. Jadi saya berharap semua teman-teman nanti memahami itu. Kalau perlu dibaca lagi, Bu Ririn yang terlempar ini. Kalau perlu teman-teman membaca lagi, tidak usahlah kalau memang dikasih oleh pemateri sebelumnya materi nilai-nilai aneka, jadi ada nilai-nilai akuntabilitas, nilai-nilai anti korupsi, nasionalisme dan seterusnya, itu teman-teman kuasai. Kemudian nanti teman-teman coba lebih tajam mengaktualisasikan dari 5 nilai aneka itu ke tahapan-tahapan kegiatan yang teman-teman miliki. Artinya begini, karena sekarang kan sudah sampai di agenda 3 ya. Jadi agenda 2 itu teman-teman sebenarnya sudah harus selesai dengan aktualisasi nilai teman-teman terhadap kegiatan yang teman-teman akan lakukan di aktualisasi nanti. Tapi kalau memang teman-teman belum rinci, belum buat rinci, tidak masalah. Tapi yang pasti teman-teman usahakan paham seperti yang Ibu Nur Fadila bilang tadi. Misalnya menyuntik pasien terkait dengan atau teraktualisasi nilai akuntabilitas, yaitu apa, di mana yaitu misalnya nilai tanggung jawab, yaitu bla 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 terusnya. Demikian ya, jadi semuanya. Oke, yang kedua, teman-teman masih menyimpankah tugas kita, kegiatan yang teman-teman temukan dari permasalahan yang teman-teman coba identifikasi? Masih simpan itu? Bagaimana? Masih ada semuanya? Masalah yang diidentifikasi di agenda 2. Agenda 1. Agenda 1. Waktu ketemu saya. Saya masuk agenda 1 di sini ya? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Said yang agenda 1. Oh. Berarti ini kelas 78. Kelas 77. Kelas 77. 77 kelompok 3. Oh, berarti teman-teman ini diputar ya? Begitu ya, berarti saya tidak ketemu lagi sama yang saya ajar di agenda 1, seperti itu? Iya, Bu. Aduh, kacau. Baik, ya Allah. Oh, seperti itu. Berarti saya bertemu, teman-teman agenda 1 bukan saya ya? Iya, Bu. Kalau gitu kita mulai dari awal. Siap. Oke. Sekarang begini, saya kasih pertanyaan dulu. Teman-teman waktu di agenda 1 mengidentifikasi permasalahan, itu sudah dapat permasalahan?
waktu analisis isu kontemporer, agenda 1. Ada menganalisis permasalahan? Ada, Bu. Identifikasi permasalahan di Tapi tupoksi? permasalahannya secara umum, yang secara global nasional yang dibahas, Bu. Maksudnya yang untuk lingkup yang kecil tidak, Bu. Oke. Di tupoksi kalian tidak? Tidak. Belum, Bu. Nanti kemarin di agenda 2 kayaknya 2. baru. Iya. Oke, sip. Kalau gitu kita ke agenda 2. Agenda 2, teman-teman menganalisis permasalahan. Kemudian Iya. mengidentifikasi permasalahan sudah sampai mengidentifikasi? Sampai di mana? Aduh, sampai di mana mengidentifikasi? Ada tugas individu kemarin, Bu, Oke, mencari ya. satu kasus pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar ASN yang terjadi pada tugas jabatan di subbagian. Oke. Berarti sampai di apa? Sampai teman-teman mencarikan gagasan penyelesaiannya tidak? Iya, dicarikan solusi. Pelanggarannya, penyebabnya, dan solusi. Ya, teman-teman waktu belajar analisis, waktu teman-teman belajar menganalisis itu, teman-teman diajarkan tentang menganalisis menggunakan alat analisis? Belum, Ibu. Belum, Bu. Di agenda 1 tidak? Iya, belum. Tidak, Bu. Kita lebih fokus ke modulnya kemarin. Pakai Fishbone, Di agenda USG, 1 APKL. tidak. Di agenda 1 Agenda tidak 1 pelajari tool analisis. Oke. Cuman di agenda 2 itu cuman disebutkan saja, tidak mendalam Oke. tool analisisnya. Saya kasih pilihan ke teman-teman. Kita punya momen sedikit, ya. Kita punya momen ini tinggal sekian hari. Teman-teman, saya kasih tawaran. Kan begini, nanti teman-teman akan ketemu coach-nya masing-masing. Coach yang akan bekerja keras mengarahkan teman-teman. Tapi juga saya ingin berbagi ke teman-teman. Kalau teman-teman berkenan atau seperti apa ya, maksudnya yang mestinya didapat di agenda 1, kita coba-coba di agenda 3 ini. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh? Boleh, Ibu, boleh. Supaya kalaupun di agenda ini kalian tidak terlalu memahami, ya misalnya maksudnya yang saya berikan juga tidak penuh, kalian boleh paling tidak nanti kalian sudah punya gambaran, ya. Jadi seperti ini, biasanya saya atau beberapa teman-teman memberi skenario pembelajaran di agenda 1, teman-teman dipertemukan dengan menganalisis isu-isu nasional. Ada ya? Nah, tetapi selanjutnya isu-isu nasional itu kita usahakan lebih masuk ke menganalisis ke isu-isu yang ada di tupoksi. Itu mungkin teman-teman belum lewati ya, menganalisis isu-isu yang ada di tupoksi. Nah, caranya menganalisis isu-isu itu sekarang begini teman-teman. Kita ambil waktu hari ini, sebenarnya hari ini saya ingin mengajak teman-teman masuk untuk mengidentifikasi atau mengenali kembali pembelajaran agenda 3, ya, agenda 3 yang di 3 modul. Tapi saya juga berharap, saya ingin berbagi, begitu maksud saya. Saya ingin berbagi, boleh tidak kalau teman-teman berkenan, agenda 3 yang akan kita bahas hari ini, itu teman-teman bikinkan rangkuman saja nanti. Jadi kita tidak bahas sekarang. Boleh ya? Siap, Ibu, boleh. Kita tidak bahas sekarang. Ya, teman-teman bikinkan rangkuman. Maksudnya rangkuman itu teman-teman bukan untuk apa-apa, sekedar untuk membuat teman-teman lebih tajam lagi pemahamannya. Karena setelah nanti teman-teman menghasilkan gagasan, maksud saya gagasan itu adalah kegiatan yang teman-teman akan aktualisasikan nantinya. Ya, kan nanti kalau teman-teman proposal, teman-teman harus punya 4 kegiatan yang akan diaktualisasikan nilai-nilai anekanya. Itu harus sudah ada. Begitu. Nah, itu biasanya saya sudah menemukan di agenda 1. Agenda 2, saya sudah membuat kegiatan 4 ini sudah teraktualisasikan nilai-nilai anekanya. Nah, namun hari ini kita tetap semangat, hari ini kita mulai. Boleh ya? Kita mulai mengidentifikasi sehingga
tugas teman-teman membuat rangkuman itu tidak usah terlalu heboh, copy paste saja. Yang penting teman-teman bisa mengumpulkan tugas. Maksud saya seperti itu. Kemudian kita coba cepat ya. Saya buka dulu. Jadi untuk membayar waktu kita yang 2 JP ini, teman-teman bikin rangkuman. Oke ya, itu perjanjiannya ya. Jadi seakan-akan kita mempelajari itu, tapi lewat rangkuman teman-teman. Saya buka nanti saya bagi di ini ya, tapi saya buka dulu, kita belajar cepat. Kita belajar cepat, mudah-mudahan Allah izinkan teman-teman memiliki penangkapan yang cepat, bisa dapat permasalahan yang cepat, bisa mendapatkan gagasan yang cepat, dan gagasan itu langsung berupa kegiatan nantinya. Coba sebentar ya. Agenda 1. Sebentar ya. Boleh saya share screen dulu ya? Ya, Bu. Jadi begini, diharapkan teman-teman itu mampu menganalisis permasalahan yang ada. Ini dicatat ya, dicatat runtut-runtutnya, dicatat runutannya. Tapi sebentar pun saya akan membagikan cara menganalisis isu. Jadi yang pertama, teman-teman itu harus mampu mengidentifikasi isu yang ada di unit kerja teman-teman. Tapi jangan unit kerja secara luas, lebih masuk ke tupoksi teman-teman. Ya, karena nanti teman-teman itu dalam aktualisasi nilai itu, teman-teman akan dimintakan mencari permasalahan yang ada di tupoksi. Ya, saya jadi hilang-hilang ingatan ini mengetahui teman-teman. Aduh, bismillah. Jadi identifikasi. Jadi pertama, identifikasi permasalahan yang ada di tupoksi. Teman-teman mengidentifikasi itu, yang namanya permasalahan mungkin sudah dapat dari Pak Said. Selalu bahasanya itu negatif. Belum optimalnya, rendahnya, bla 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 bla. Seperti itu ya. Nah, setelah mengidentifikasi, misalnya teman-teman mengidentifikasi ada 4 nilai, ada 4 permasalahan yang ada di tupoksi saya. Di sini siapa yang guru? Siapa yang guru di sini? Bisa angkat tangan. Oke, guru. Siap. Oke ya, saya contoh guru ya. Misalnya rendahnya nilai rendahnya pencapaian hasil biasa permasalahannya, misalnya rendahnya hasil belajar ya, misalnya rendahnya hasil belajar siswa, itu berarti permasalahan 1. Nanti permasalahan 2 apa lagi, permasalahan 3 dan permasalahan 4. Jadi ada 4 permasalahan yang teman-teman 4 atau 5 atau 3 terserah teman-teman cari dulu, identifikasi dulu. Nah, setelah mendapat beberapa permasalahan itu, diidentifikasi ya judulnya ya, jadi identifikasi permasalahan. Nah, setelah diidentifikasi permasalahan, kemudian teman-teman lanjutkan dengan melihat, memvalidasi. Berarti tahap 2-nya memvalidasi kualitas permasalahan. Nah, nanti disesuaikan sama coach teman-teman ya. Nanti teman-teman kan akan bertemu coach ya. Tapi ini dulu. Kita validasi. Kaitannya dengan apa? Teman-teman, informasi saja pada saat nanti teman-teman akan bertemu di seminar rancangan proposal, itu teman-teman akan dievaluasi dengan 4 indikator. Ya, indikator pertama adalah kejelasan, ketepatan penentuan kualitas permasalahan dan gagasan. Itu yang indikator pertama. Nah, yang kedua, ketepatan macam-macam. Saya tidak usah bocorkan, nanti teman-teman semakin kacau. Jadi indikator 1 dulu untuk ujian, ketepatan menentukan permasalahan yang berkualitas, misalnya seperti itu. Nah, permasalahan yang berkualitas itu bisa kita buktikan dengan apa? Kalau kalian ditanya,
ini permasalahannya berkualitas tidak atau tepat tidak sebagai sebuah permasalahan yang akan yang layak untuk ditentukan gagasannya atau solusinya. Teman-teman mau jawab dengan apa? Maka teman-teman akan menjawab bahwa Bapak penguji, Ibu penguji, permasalahan ini sudah kami validasi dengan menggunakan alat APKL. Ada namanya alat analisis APKL. Aktual, problematik, ya, kelayakan dan layak. Ini mungkin teman-teman sudah dapat di agenda 1 2 agenda 1 maupun 2. Nah, jadi pertama diidentifikasi ada sekian, umpamanya 4, 5. Nah, kemudian teman-teman buat memvalidasi. Tahap 2-nya memvalidasi. Validasi dengan apa? Dengan alat APKL tadi. Nah, buatkanlah tabelnya APKL. Ya, APKL. Saya langsung saja di sini. Sebentar, saya sambil ini ya, sambil share screen. Kita gerak cepat teman-teman, maafkan diriku. Nah, jadi ini nanti saya bagi, nanti teman-teman baca saja. Nah, sifat permasalahan juga nanti teman-teman bacalah. Tahapan penemuan isu dan gagasan. Nah, pertama kita tadi habis diidentifikasi, berarti tahap satunya identifikasi dulu. Cari dulu. Identifikasi dulu isu di tupoksi. Ingat tupoksi kalian. Kedua, validasilah isu itu. Dengan apa? Dengan ada yang namanya APKL, ya. Ada rumah satu ini. APKL menentukan isu yang berkualitas dilakukan dengan APKL. Apakah dia aktual, problematik dan seterusnya. Setelah itu tahap berikutnya yaitu menentukan prioritas isu yang akan diselesaikan. Misalnya tadi saya bilang teman-teman identifikasi akhirnya dapat 4 isu atau 5 isu. Nah, dari 5 isu ini teman-teman APKL, ya, dianalisis pakai APKL. Setelah dianalisis pakai APKL, ternyata yang termasuk isu yang berkualitas itu hanya 4, satunya tidak. Maka yang 4 ini harus di USG. Maka masuklah teman-teman masuk pada menentukan prioritas isu yang akan diselesaikan menggunakan teknik tapisan. Yang kedua ini adalah USG. Nah, kemudian setelah itu teman-teman masuk lagi, sudah dapat di USG, berarti setelah di USG dapat 1. Nah, 1 itu yang harus teman-teman analisis lagi. Dengan apa? Bisa fishbone, bisa mind map, bisa causal map, bisa pohon masalah. Seperti itu. Ya. Jadi ini kalau cepat-cepat begini teman-teman sulit untuk memahami yang ini, sulit memahami yang di atas. Tapi saya langsung saja ini yang saya sampaikan tadi. Setelah teman-teman identifikasi, kemudian teman-teman validasi dengan APKL. Aktualkah dia? Contreng. Tapi kayaknya isu saya ini sudah 7 tahun lalu. Berarti sudah, maka jangan dicontreng. Problematika dia, problematika diselesaikan seterusnya. Ya teman-teman ya. Silakan nanti sendiri kita gerak cepat ini. Setelah bahkan ada yang terangkat atau ada yang gugur. Misalnya satu gugur, ada 4 yang bisa. Oke, dari 4 itu tidak mungkin teman-teman akan menyelesaikan keempat-empatnya. Ya, maka teman-teman harus menentukan satu prioritas. Pakai alat apa? Inilah dia, pakai penentuan prioritas dengan USG. Disaringlah, ditapis. Ini teman-teman pakai scoring boleh. Ya, jadi di scoring nanti dapat mana yang peringkatnya skor yang paling besar, itu yang akan teman-teman jadikan yang pertama akan diselesaikan. Selanjutnya teman-teman boleh sudah dapat satu itu bisa gunakan ini analisis isu yang pertama, fishbone. Jadi masalahnya tuh ditaruh, letakkan di kepala ikannya. Fishbone tuh seperti tulang ikan ya. Di kepalanya itu permasalahannya, nanti di tulang-tulangnya itu penyebab permasalahannya. Kalau pakai fishbone, misalnya penyebabnya ada apa? Man, money, material, method, mesin. Nah, atau kalau di pembelajaran kita, man, money, material, mesin ini bisa diganti dengan kebutuhan teman-teman. Terserah, misalnya man itu kan berarti sumber daya manusia, material, dan sebagainya, lingkungan. Nah, bisa juga pakai causal map. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan pohon masalah. Bisa juga menggunakan mind map. Jadi seperti pohon masalah ini, seperti causal map, tapi dia tidak bercabang-cabang. Kalau ini kan
masalah utamanya yang kita temukan. Nah, kalau pakai causal map ya, sebab akibat. Jadi penyebabnya nanti dicari lagi penyebabnya paling sampai penyebab yang paling kecil. Terakhir penyebab terakhirnya sudah. Nah, atau bikin seperti ini juga bisa yang namanya mind map. Mind map itu langsung saja panahnya. Misalnya masalah utamanya, kemudian penyebab masalahnya panah, penyebab masalah 2, penyebab masalah 3, penyebab masalah 4, penyebab masalah 5, seperti itu. Jadi teman-teman mainkan saja, mau pakai mind map boleh. Cuma di sini saya tidak masukkan mind map. Nah, setelah itu, kalau kayak yang saya ceritakan tadi mind map, permasalahan utama, kemudian ada panah-panah, misalnya ada 4 panah, artinya ada 4 penyebab permasalahan tersebut. Ingat ya, 4 penyebab permasalahan. Maka saya kadang mengajak teman-teman untuk membuat tabel seperti ini. Tabel ini penyebab masalahnya A, gagasan Anda apa? Seperti itu. Penyebab berikutnya penyebab masalah apa, gagasan Anda apa? Nah, gagasan itu itulah yang akan menjadi kegiatan yang akan teman-teman buat. Demikian, ya. Sampai di sini teman-teman silahkan. Kalau ini untuk lapisan McNamara ini hanya alat analisis yang saya kenalkan ke teman-teman. Tapi ini tidak perlu. Kita tidak perlu bersusah-susah sampai di sini. Kita selesai jam 14.30. Berarti sekarang 1:30, masih 1 jam. Silakan, ya lama-lama di sini ya. Kalau ada pertanyaan. Bu, itu kalau kemarin kan sempat saya mengutarakan isu yang mau saya angkat, masalah siswa yang tidak peduli dengan protokol kesehatan, Ibu. Ya, Ibu. Kan kemarin ditepis dengan Pak Muiz gara-gara saya guru olahraga. Kenapa tidak ambil materi dari olahraga? Sedang mungkin kemarin salah saya tidak saya utarakan bahwa ada banyak olahraga selain untuk mengajarkan pendidik olahraga juga salah satunya. Pak Doni, kalau memang tupoksi kita ada tentang bagaimana mengenalkan cara hidup sehat, silakan. Asal itu ada. Nah, tinggal nanti kan pada saat teman-teman bikin proposal, teman-teman akan menuliskan kalau Pak Doni khususnya, silakan tuliskan tupoksi. Ya. Ada dari dasar itu, maka Pak Doni mengangkat itu sangat oke. Itu sudah sampai itu. Halo. Gimana teman-teman? Ada ya? Tidak. Halo teman-teman. Di sini Bu, kemarin belum sempat sampai pemberian apa itu prioritas untuk masalah, belum sampai di situ Ibu. Oke. Berarti APKL sudah ya? Sudah Ibu. Ada sekian permasalahan yang teman-teman dapatkan. Selanjutnya teman-teman harus menentukan satu kan? Untuk mau dicarikan gagasannya itu kan? Ya. Mau dicarikan